Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sobat channel. Ini yang sangat kami cintai dan sangat kami banggakan. Semoga kalian sehat selalu dan selalu diberkati Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kalian selalu sehat, selalu sejahtera ya, tidak pernah kosong dompetnya dan selalu bahagia. Senyum dong, jangan cemberut. Udah gitu. Dan juga kalian yang selalu taat kepada Allah Subhanahu wa taala, ibadah jangan sampai lupa dan juga selalu perhatikan dan sayang orang tuamu. Bahagiakan mereka karena mereka adalah tiket surgamu. Baik, sobat sekalian dimanapun kalian berada, pantauan kami dari healthdetik.com. Hari ini heboh saudara, karena Kemenkes Republik Indonesia lagi dan lagi saudara ternyata telah kebobolan. Sejak kemarin BP POM telah kebobolan dengan etilen oksida yang terkandung dalam produk mie instan yang akhirnya di stop peredarannya oleh Hong Kong, kemudian Taiwan, dan paling anyar adalah Singapura. Kini saudara, ada kasus lagi terkait dengan obat sirup ya. Khususnya sebagaimana kita tahu adalah paracetamol. Ya, paracetamol dikenal untuk mengurangi panas, lebih pada anak. Nah, ini terkadang orang tua saking gugupnya atau khawatirnya dengan panas anak, maka kemudian diberikan resep paracetamol sebagai penurun panas. Tapi akhir-akhir ini terjadi gejala gagal ginjal atau ginjal akut ya pada anak. Ini kan aneh, biasanya gagal ginjal kan karena orang-orang yang sudah dewasa 35 atau 40 tahun ke atas, bahkan 50. Tetapi sekarang ada kejadian gagal ginjal atau eh, kelainan pada ginjal yang sifatnya akut yang ternyata setelah diselidiki itu terjadi karena adanya cemaran etilen ya pada obat sirup, khususnya obat penurun panas pada anak. Dan dari healthdetik.com, Kemenkes RI stop sementara obat sirup. Nah, tentunya ini layak untuk kita bahas malam ini untuk bagaimana kita mengetahui gimana kalau kita terlanjur membelinya. Nah, itu. Di Jakarta dilaporkan Kementerian Kesehatan RI Kemenkes menginstruksikan seluruh apotek dan tenaga kesehatan agar untuk sementara tidak memberikan atau meresepkan obat bebas dalam bentuk sirup ke masyarakat. Jadi bukan hanya paracetamol ya, tetapi ini menurut healthdetik.com ya, beritanya ini adalah menginstruksikan seluruh apotek dan tenaga kesehatan agar untuk sementara tidak memberikan atau meresepkan obat bebas dalam bentuk sirup ke masyarakat. Jadi bukan hanya paracetamol ya saudara, ini lebih luas lagi ternyata sekarang. Semua yang obat yang bentuk sirup untuk sementara supaya di stop baik produksi maupun peredarannya karena diduga ada cemaran etilen dalam produk obat sirup. Instruksi menyusul kewaspadaan Kemenkes atas temuan gagal ginjal akut. Nah, luar biasa. Gagal ginjal akut. Padahal kalau gagal ginjal akut tentunya harus melakukan cuci darah. Nah, ini cuci darah ini hampir 95% itu hanya untuk apa? Bukan untuk menyembuhkan, tetapi hanya untuk memperpanjang masa hidupnya saja. Akhirnya tetap kematian kepada mereka yang melakukan cuci darah akibat gagal ginjal yang sifatnya sudah akut. Sekali lagi, instruksi ini menyusul kewaspadaan Kemenkes atas temuan gagal ginjal akut progresif
atipikal yang mayoritas menyerang usia anak di Indonesia. Ini luar biasa ya, karena memang ginjal anak itu ternyata belum kuat untuk diberikan obat dalam bentuk sirup ya. Hingga kini penyebab pasti kasus tersebut masih misterius. Kapan dan penyebab utamanya apa masih diselidiki. Tetapi tentunya ini adalah untuk pencegahan kejadian-kejadian yang tidak kita inginkan. Lalu gimana dong kalau sudah terlanjur beli? Gejala khas yang ditemukan pada pasien dengan gagal ginjal akut ini yakni penurunan volume urin disertai dengan demam. Jadi kalau ternyata anak Anda demam, kemudian ya diberikan sirup, kemudian ada gejala gini. Gejalanya adalah penurunan volume urin, jadi urinnya semakin sedikit yang keluar daripada kemaluan. Kemudian disertai dengan demam, urinnya sedikit dan dia demam. Ini salah satu tanda anak ini mengalami gagal ginjal akut. Tidak jarang orang tua memberikan obat sirup kepada anak jika badan anak panas. Itu doa otomatis ya. Karena mereka pasti akan datang ke dokter dan dokter memberikan obat panas, atau mereka pergi ke apotek. Orang tua ini pergi ke apotek untuk membeli obat penurun panas, paracetamol biasanya diberikannya dalam bentuk sirup tentunya, karena anak itu susah untuk menelan dalam bentuk pil. Kemenkes menghimbau masyarakat untuk menggunakan obat dengan baik dan benar sesuai dengan resep dokter maupun informasi yang tertera di kemasan obat. Namun dianjurkan untuk tidak mengkonsumsi sisa obat sirup yang sudah terbuka lama. Ya, jadi salah satu ini adalah obat sirup yang sudah lama, yang sudah dibuka dalam 1 bulan 2 bulan itu jangan dikonsumsi lagi. Sudah, kalau sudah sisa ya buang saja, jangan disimpan lalu suatu saat dipakai lagi. Ini nggak boleh. Jangan konsumsi sisa obat sirup yang sudah terbuka dan disimpan lama, tegas Kemenkes dikutip dari Sehat Negeriku Rabu 19 Oktober 2022. Sekali lagi, khususnya buat ibu-ibu ini, emak-emak ya, jangan konsumsi sisa obat sirup yang sudah terbuka dan disimpan lama, tegas Kemenkes dikutip dari Sehat Negeriku Rabu 19 Oktober 2022. Nah, silakan baca juga. Pantau gagal ginjal, Kemenkes minta apotek dan tenaga kesehatan stop sementara obat sirup. Nah, nih, saking urgennya ya. Sekali lagi buat semua pihak, Bapak Ibu, adik-adik, kakak-kakak ya, saudara-saudara sekalian yang punya anak kecil atau ponakan yang masih kecil-kecil, tentunya stop untuk mengkonsumsi atau memberikan obat sirup kepada anak-anak kita ya. Selain itu, berikut langkah sederhana yang bisa masyarakat lakukan untuk memastikan konsumsi obat dengan benar dan aman bagi tubuh kita. Yang pertama adalah gunakan obat sesuai aturan pakai. Yang kedua, jangan konsumsi obat melebihi dosis yang ditentukan. Yang ketiga, baca peringatan dalam kemasan obat. Yang keempat, pastikan obat tidak kadaluarsa. Kemudian yang kelima, jangan konsumsi sisa obat sirup yang sudah terbuka dan disimpan lama. Yang keenam adalah hindari penggunaan antibiotik yang tidak perlu untuk mencegah terjadinya resistensi. Resistensi itu maksudnya gini, kalau ada penyakit masuklah katakanlah ya, ada sumber penyakit masuk dalam tubuh, kemudian itu berupa bakteri katakanlah, kemudian tentunya adalah pencegahannya adalah antibiotik. Ya, kalau itu terus menerus sifatnya, maka itu akan menjadi resistensi ya. Nah, resistensi, jadi si bakteri itu dia akan apa namanya itu akan melakukan perlawanan dan mengubah dirinya lebih kebal lagi, lebih resisten terhadap antibiotik tersebut. Jadi kalau nanti sudah terlalu resisten, jadi ini bakteri tidak akan mempan dikasih obat apapun. Jadi jangan terlalu sering mengkonsumsi antibiotik. Yang ketujuh, laporkan efek samping obat yang Anda rasakan kepada tenaga kesehatan terdekat atau melalui aplikasi layanan BPOM Mobile.
Yang 8, dapatkan obat dan sarana pelayanan kefarmasian resmi atau berizin. Sekali lagi, ini adalah prosedur yang normatif. Kalau kalian tidak mau repot, ya sudah, stop memakai obat sirup atau memakai antibiotik, atau sekali lagi hindari pemakaian obat kimia saat ini, khususnya yang dalam bentuk sirup. Ya, kita kembali lagi mungkin pakai herbal saja, pakai obat-obatan yang memakai ramuan-ramuan herbal saja, supaya kita terhindar dari keburukan atau efek buruk daripada obat-obat kimiawi. Baik, sobat channel sekalian dimanapun Anda berada, kita akan launch, kita akan tambah info kita mengenai daftar 15 obat dengan senyawa berbahaya. Ini kata jubir Kemenkes. Ini supaya kita tahu ini ada daftar 15 obat dengan senyawa berbahaya. Ini kata jubir Kemenkes yang penting kita ketahui, ya. Kita langsung saja, saudara. Wakil Menteri Kesehatan Wamenkes RI Dr. Dante Saxono Herbuwono menyebut 15 dari 18 obat sirup yang diuji mengandung etilen glikol. Namun demikian, hingga kini belum ada daftar resmi terkait nama-nama obat yang dimaksud. Etilen glikol ini yang berbahaya tentunya, ya, senyawa yang berbahaya. Dari 15 dari 18, luar biasa. Jadi prosentasenya hampir 90%, ya, obat sirup mengandung etilen glikol. Ini yang berbahaya, saudara. Nah, kita akan lihat nih, ya. Inilah klarifikasi jubir Kemenkes terkait beredarnya daftar obat mengandung senyawa berbahaya. Jubir Kemenkes Dr. Sahril menyampaikan, 1. Kementerian Kesehatan tidak pernah mengeluarkan daftar yang memuat nama obat dan identifikasi kandungan senyawanya sebagaimana saat ini banyak beredar. Yang kedua, dapat kami pastikan bahwa informasi tersebut tidak benar, artinya ada hoax terkait beredarnya daftar 15 nama obat yang mengandung etilen glikol. Walaupun memang sudah diadakan uji coba dari 18 yang diuji, itu ada 15 ternyata obat sirup yang mengandung etilen glikol. Ya. Baik. Demikian, saudara, ya. Ternyata kita tidak boleh untuk menginformasikan, ya, lebih dahulu sebelum secara resmi Kemenkes menerbitkan daftar larangan terhadap 15 jenis obat yang mengandung etilen glikol. Yang penting Anda tahu, ya, hati-hati saja, karena ini sudah jelas, ya. Ini dari Wamenkes ini sudah menyebut 15 dari 18 obat sirup yang diuji mengandung etilen glikol. Ini berbahaya, saudara, walaupun memang belum disebutkan nama-nama produk obatnya. Sekali lagi, demikian kita semua, yuk jangan lagi konsumsi obat dalam bentuk sirup. Syukur-syukur kita bisa membuat obat sendiri daripada herbal, ramuan-ramuan tradisional, ya, rempah-rempah kita itu obat juga loh. Jangan cuma kita taunya obat kimia. Demikian, terima kasih. Jangan lupa subscribe terus, dukung terus saya terus berkembang, ya. Jangan skip videonya, karena itulah sumber pemasukan kita, cuan kita berasal dari itu, Tuhan, ya. Yuk subscribe, like, comment, share. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.